Ya. Ya. Paulus itu ditabiskan di bab 13. Dia bertobat di bab 9. Makanya metode dalam gereja perdana itu ada di kisah 2 ayat 3 ayat 42, Sofi. Metode yang digunakan di dalam pengajaran yang digunakan di dalam gereja perdana. Metodenya apa? Bertekun di dalam pengajaran para rasul. Makanya Paulus harus bersama dengan murid-murid di Damsik, dia harus bergabung dan tinggal bersama dengan murid-murid para rasul di Yerusalem. Karena metode yang digunakan oleh para rasul pada saat itu adalah kisah 2 ayat 42. Bertekun dalam apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan Apa yang dalam cukup Nona, persekutuan. garis bawah itu persekutuan itu urusan komunitas. Bertekun di dalam pengajaran para rasul. Kenapa bertekun di dalam pengajaran para rasul? Karena Matius 28 ayat 20. Apa yang harus diajarkan oleh para rasul? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena gereja, para rasul dan gereja perdana bertanggung jawab untuk apa? Mengajarkan semua perintahnya Yesus. Karena itu, gereja bertekun di dalam pengajaran para rasul. Bukan saja sebagai hak untuk mengajar, tetapi mereka punya hak karena mereka yang menerima perintah-perintah dan pengajaran Yesus. Kisah 1 ayat 2. Kisah 1 ayat 2 sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Makanya rasul-rasul yang dipilihnya ini harus mengajarkan kepada gereja. Kenapa? Kenapa tidak langsung ditabiskan? Kenapa tidak langsung ditabiskan di bab 9? Kenapa harus tunggu di bab 13, Sofi? Kita harus pakai analisa itu juga. Karena dia harus masuk di dalam pengajaran. Dia harus tahu tentang Yesus. Bagaimana menabiskan orang yang tidak tahu tentang Yesus? Bisa mengerti, Sofi? Bisa mengerti, teman-teman? Bagaimana saya tabiskan orang tanpa pengetahuannya tentang Yesus? Kenapa tidak ditabiskan di dalam ayat bab 9 kalau begitu? Kenapa harus tunggu di bab 13? Harus ditabiskan di bab 13. Bukan di bab 9 pada saat dia dipermandikan dulu oleh Ananias di bab 9. Setelah itu 10, 11, 12, 13. Butuh 4 bab berikut untuk pentabisannya Saulus. Nanti di dalam bab 13 ini kita menemukan bahwa Saulus itu diganti namanya menjadi Paulus. Begitu metode. Contohnya, dia sendiri mengatakan itu, yang saya terima dari Tuhan, itulah yang saya teruskan. Contoh kecil, bagaimana tradisi apostolik itu penting di dalam pengajaran. Oke, Sofi, 1 Korintus 11 ayat 23, contoh kecil. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Oke, tahan dulu, cukup. Hanya saya mau katakan bahwa malam perjamuan terakhir Anastasis, malam perjamuan terakhir Paulus ada. Tidak ada, Mo. Tidak ada. Bagaimana di dalam malam perjamuan terakhir Yesus mengatakan kepada 12 rasul, lakukanlah ini, kepada para rasul, maaf, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Karena setia kepada pengajaran para rasul. Karena para rasul yang menerima perintah dari Yesus. Karena itu kesetiaan dan ketekunan kepada pengajaran para rasul. Bagaimana Paulus mengatakan begini, yang saya teruskan kepada kamu adalah yang saya terima dari Tuhan. Sedangkan dia tidak terima dari Tuhan karena dia tidak berada dalam malam perjamuan terakhir. Kan logikanya harus bawa ke sana. Harus ada tradisi dan komunitas yang
meneruskan tradisi itu yang mengajarkan itu kepada Paulus. Bagaimana dia mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku? Karena dia harus diajarkan dulu, setelah diajarkan dari bab 9 sampai 13 baru ditabiskan bab 13. Bagaimana dia dibaptis langsung merayakan Ekaristi? Tidak bisa, dia ditabiskan dulu. Ini penting sekali. Bagaimana di bab 19 dia menumpangkan tangan kalau dia tidak terima penumpangan tangan dalam pentabisan sebagai rasul. Makanya kita lihat alurnya. Bab 9 dibaptis, proses pembelajarannya itu, dan baru di bab 13 dia ditabiskan. Jadi proses perjalanan itu penting. Jadi bagaimana kalau ada yang bilang dia terima langsung dari Tuhan? Ya Paulus bilang, yang saya teruskan kepada kamu adalah yang saya terima dari Tuhan. Pertanyaan saya, Paulus tidak berada di dalam malam perjamuan terakhir. Bagaimana dia meneruskan Ekaristi? Oh, ternyata bertekun di dalam pengajaran para rasul. Karena para rasul yang menerima perintah dari Tuhan. Lakukanlah ini pentabisannya. Oke, bisa mengerti dulu teman-teman sampai Anastasis? Oke. Bisa mau. Makanya jangan bilang tadi malam Roh Kudus ini suruh bangun gereja, tidak ada lah. Dia harus bertekun dalam pengajaran para rasul. Jangan buat sembarang-sembarang yang Yesus tidak pernah perintahkan. Oke. Iya, Mo. Romo, mau minta tanggapan juga mau terkait. Sebentar dulu, mungkin ada surat yang lain Korintus. dulu ya. Anastasi satu-satu. Oh iya ya, Tidak siap-siap. ada. Nanti takutnya lupa mereka yang di atas. Sofia, engkau salam yang lain dulu. Iya, Kak Wowo, Kak Dika, Kak Wowo, Kak Dika, Kak Cinta. Selamat malam. Malam sampai semuanya. Mungkin boleh dimulai dengan perkenalkan diri, asal dari mana, apakah dari Tapi Denom, Pak Bowo tadi dari Katolik? tadi ya, Pak Bowo tadi ya. Iya, Kak Wowo ya, Pak Wowo dari tadi. Iya. Maaf ya. Mulai dari Pak Wowo dulu perkenalan, nanti setelah semuanya selesai perkenalan, nanti bergiliran untuk bertanya. Ya, mulai Kak Wowo dulu. Ya, Safir Romo, saya dari dari Keuskupan Surabaya, Paroki Santo Petrus. Oke. Iya. Jangan mengkhianati Yesus seperti Petrus ya. Menyangkal, mengkhianati itu Yudas. Oke. Iya, saya mau menanyakan soal Ekaristi. Oh, perkenalan dulu ya, Iya. sorry. Iya. Oke, nanti tunggu ya. Nanti sebentar kita ke Pak Bowo, kita kenal dulu dua saudara kita. Cinta dengan Dika ya. Dika dulu. Dika. Selamat malam Romo. Saya dari Dika dari Kalimantan Barat. Romo. Yo mantap. Salam untuk Kalbar. Mantap. Ya Romo. Yo. Cinta damai. Nom kah? Atau Lagi perbaiki kacamata nih, rusak kacamata saya. Cinta damai. Halo. enggak Bang Denom. Bang Dika dari Denom. Selamat malam Romo, selamat malam. Salam berkenal, saya dari Malaysia. Salam untuk Malaysia. Katolik, Ya, Malaysia. Protestan. Cinta damai, Katolik, Protestan, Islam atau bagaimana? Katolik. Oh, oke. Sudah. Kalau Yang Dika, Kalbar nih pasti Kalbar kan mayoritas Katolik. Protestan, Romo. Ya? Aku Katolik asli. Dari NTT. Oh ya, mantap. NTT mana? NTT Melaka. Kamu orang Belu Atambuas. Ya, Malaka. Belu. Belu. Oke, salam. Saya tidak tahu bahasa Dawa, Tetun. Kalau tidak saya suka omong Tetun. Ya, enggak apa Romo, enggak apa. Yang penting janji kita damai di Romnya Romo. Hidup damai. Damai di hati, terang di jalan. Oke. Ya, Oke, silakan Pak Bowo. Oh, saya mau menanyakan soal perjamuan kudus yang roti dan anggur itu ya. Yang awal mulanya kan Yesus kan sudah memberikan itu roti dan anggur buat murid-muridnya. Tapi seiring dengan waktu ini, kenapa Gereja Katolik Roma ini kok berhenti memberikan anggur buat umatnya? Sedangkan saudara Ortodoks kita kok tetap dapat anggur. Jadi saya yakin sebelum skisma pun
bapak-bapak gereja pun juga memberikan anggur ke umatnya gitu. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu kapan gereja Katolik berhenti memberikan anggur itu dan alasan kenapa Romo? Oke. Yang pertama, tidak benar bahwa gereja berhenti memberikan roti dan anggur, oke? Tubuh dan darah. Yang benar adalah dalam keputusan pastoral, kalau misa itu hanya sedikit orang, selalu kita beri roti dan tubuh dan darah, 2 spesies itu diberi. Tidak benar bahwa gereja Katolik menghapuskan memberi orang darah. Oke, bisa mengerti itu dulu. Yang kedua, dalam keputusan pastoral, Pak Bobo, ribuan orang dengan satu imam, bagaimana cara berinya? Yang kedua. Dan yang ketiga, alasan biblis. Kenapa? 1 Korintus 11 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan. Sebab barang siapa makan dan minum, ingat, makan minum tanpa mengetahui tubuh Tuhan. Di situ ganti kata mengetahui, di situ mengimani. Itu tidak tahu kenapa terjemahan Indonesia, oke? Tanpa percaya, bukan mengetahui di situ. Tanpa mengimani, tanpa percaya bahwa itu tubuh Tuhan. Nggak tahu kenapa terjemahan Indonesia, oke? Mengetahui. Oke, baca kembali. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengimani tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bobo, engkau bisa mengerti. Paulus bilang, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Tubuh ini menjadi kesimpulan dari darah dan... Bisa mengerti? Kalau itu ada pernyataan, kalau memang harus lengkap, dia harus begini. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh dan darah, dia mendatangkan hukuman untuk dirinya sendiri. Tetapi ayat itu dikatakan bahwa barang siapa makan tubuh dan minum tanpa mengakui, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui, makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus. Itu alasan. Berarti terima satu spesies sama dengan terima semuanya. Bisa mengerti, Pak Bobo? Iya Romo, cuman yang kemarin selesai. Alasan kedua, itu ada di 1 Korintus 10 ayat 16-17. Nanti konsentrasi di ayat 17, Pak Bobo. Oke. Tidak usah repot dengan ortodoks yang omong, karena mereka tidak baca betul kitab suci. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah? Yang kedua? Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Konsentrasi ayat 17, Pak Bobo. Oke. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ada alasan biblis, Pak Bobo. Bukan tidak ada alasan biblis. Bukan gereja Katolik menghapuskan memberikan orang darah Kristus. Ada alasan pastoral, tetapi ada pendasaran biblis. Bukankah kita semua adalah gereja satu tubuh Kristus ini menerima dari roti yang satu, walaupun kita banyak? Oke. Terus yang diminum sama Romo waktu Ekaristi itu anggur yang dikonsekrasi apa bukan Romo? Apa air biasa itu ya? Dikonsekrasi, nggak mungkin kan kalau nggak dikonsekrasi. Nah, makanya tadi kalau misa dalam sedikit orang bisa, Pak. Gereja tidak pernah mengatakan tidak boleh, dan gereja tidak pernah menghapuskan menerima darah Kristus.
Diterima. Tapi alasan pastoral, Pak. Yang pertama alasan biblis. Kita walaupun kita banyak, dalam satu gereja kita menerima dari roti yang sama. Dan tadi dalam 1 Korintus 11 ayat 29, jika makan dan minum tanpa mengimani adalah tubuh Kristus, ini penting sekali. Jadi ketika kita terima hosti konsagrasi, kita disebut tubuh Kristus, bukan roti Kristus. Bisa mengerti, Pak? Tubuh dalam seluruh keutuhannya. Apakah memang ketika kita sambut, Pangkerasio Sofi belum ya? Kita pergi sambut, nanti imam bilang tidak, ini roti Kristus punya, atau tidak disebut tubuh Kristus atau disebut roti Kristus? Tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus. Jadi makanya walaupun kita ini banyak, tetapi kita menerima dari roti yang sama. Tubuh Kristus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengimani bahwa itu adalah tubuh Kristus, dia mendatangkan bahaya untuk dirinya sendiri. Karena sudah persekutuan di situ. Oke, jadi sebenarnya lebih kepada alasan pastoral yang dilihat oleh ortodoks, oke? Karena mereka itu umat sedikit, Pak Bowo. Berapa sih ortodoks yang ada di Indonesia? Oke. Cobalah pergi ke gereja Katolik, satu misa berapa orang di sana? Bayangkan kalau satu imam yang merayakan itu dengan ribuan orang. Contoh di Bekasi Arnoldus Jansen, satu misa 5.000. Wah, parah juga kesian si imam. Jam berapa, Luis? Oke, 12:30. Oke, mantap. Oke, Pak Bowo bisa mengerti. Karena bukan gereja Katolik tanpa alasan biblis, oke? Ada pendasaran biblis semua. Dan juga ada pendasaran pastoral. Jadi tidak benar bahwa gereja Katolik menghilangkan darah Kristus untuk tidak dibagikan kepada umat, oke? Dalam Ekaristi. Romo, untuk yang mungkin yang terakhir, kalau soal jumlah umat, terus terang kalau kita lihat Protestan itu umatnya juga banyak loh Romo. Tapi mereka bisa bagi-bagi anggur meskipun bukan konsekrasi ya, tapi mereka bisa manage untuk pembagiannya itu. Mereka bisa bisa kasihlah rata sama rata lah, dan dengan cepat juga waktunya itu. Pak Bowo, saya tidak repot dengan Protestan karena mereka katakan simbol mau urusan mereka, mau buat apa urusan mereka. Itu kan tidak ada dalam kehormatan untuk setiap orang ambil suka-suka, ngapain? Iya. Karena hanya simbol. Ya buat apa juga kalau. Dan kalau mau kepada sekolah skritura, di situ harus pakai piala, bukan pakai gelas plastik. Iya. Mereka pakai apa untuk didistribusikan kepada jemaat mereka punya? Pakai apa? Gelas plastik? Dia gelas plastik kecil-kecil itu Romo. Ya, di mana dalam kitab suci bilang bagikan itu pakai gelas plastik? Tidak ada. Kalau itu bagaimana sekolah skritura? Jadi buat sembarang-sembarang kalau begitu. Macam bagaimana kalau mau semua harus seperti itu, ya harus pakai seperti itu. Yesus mengambil piala. Apa yang diangkat oleh pendeta? Piala? Iya, harus piala itu kan. Itu piala yang diangkat oleh pendeta? Bukan. Nah, bagaimana kalau itu bukan sola skritura lagi? Logikanya taruh di mana kalau itu? Kan kita bisa analisa di situ, analisa logisnya seperti itu. Oke, Pak Bowo, ada pendasaran biblis. Oke, kenapa gereja? Gereja buat seperti itu. Yang kedua, ada pendasaran pastoral. Satu imam untuk ribuan orang. Contohnya di Bekasi, di Arnoldus Jansen itu, contohnya umat itu ada 24.000. Satu misa di gereja Bekasi bisa tampung 5.000 orang. Kalau satu imam, kalau harus berapa piala yang harus taruh di sana, Pak Bowo? Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi itu jadi juga lebih kepada alasan kita nih semua, kita walaupun kita banyak, kita terima dari satu roti. Jadi itu saja mas yang itu. Bukan tidak ada alasan, bukan tidak ada pendasaran biblis. Ada pendasaran biblis. Ingat ketika Yesus mengambil ke Emmaus, Sofi bantu dulu di
Lukas 24 ayat 30. Ayat 30 coba. Pastor minum sendiri, tidak seperti Yesus membagikan anggur. Panda itu bukan anggur, itu darah Kristus. Tadi sudah dijelaskan akan pendasaran biblis, oke? Persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi panda, bukan bagi anggur ya. Nah, misa berarti kalau bagi anggur Pak Wawo seperti kata panda, artinya misa adalah kesempatan untuk mabuk-mabuk karena di sana masih jadi anggur kan? Belum berubah jadi darah Kristus. Jadi menurut Panda, pastor minum sendiri tidak seperti Yesus membagikan anggur. Ini jadi persoalan juga kau bilang membagikan anggur. Yesus mengambil piala dan mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru. Kalau itu masih anggur, parah. Oke Sofi, bantu dulu. Sofi tidak. Lukas. Lektor yang lain. Lukas 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka di Emmaus, oke? Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yesus merayakan apa, Bapak? Pernikahan apa itu ya? Bukan. Ini perjalanan ke Emmaus setelah kebangkitannya. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Dia merayakan apa? Nggak tahu, Romo. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para rasul di Emmaus. Yesus merayakan apa? Mengambil roti. Omong tadi, barusan kita omong tadi Pak, kan pertanyaanmu tentang Ekaristi. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para rasul. Yesus merayakan apa? Perjamuan kudus itu ya. Oke, perjamuan kudus atau Ekaristi itu. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari pandangan mata mereka. Mata para rasul terbuka karena Yesus merayakan Ekaristi ya. Ekaristi. Artinya ketika itu mereka tidak lagi bisa melihat dia. Sekarang dia sudah ada di mana? Di surga. Naik surga. Yang dipecahkan itulah Pak. Dia sudah ada di mana? Di roti yang dipecahkan Pak. Logikanya sangat jelas di situ. Makanya ayat 35 dikatakan begini. Lalu keduanya itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Artinya para rasul Kleofas dan murid yang lain yang pergi ke Emmaus itu mengenal Yesus ketika Yesus merayakan Ekaristi. Jadi setiap Ekaristi, setiap imam mengangkat itu, kita mengenal keberadaan Yesus di sana. Yanti, misa di beberapa gereja bisa ada beberapa gereja membagikan anggur. Jangan, kalau sudah begitu jangan pakai anggur. Itu adalah darah Kristus. Kalau mati-matian masih pakai anggur, itu adalah simbol, bukan transubstansi. Jadi orang Katolik yang mengatakan bahwa para imam membagikan anggur, itu berarti bukan Katolik. Karena tidak mempercayai Ekaristi dalam transubstansia, roti sudah menjadi tubuh, anggur sudah menjadi darah. Romo, di manakah Yesus sesuai ditemukan di dalam bait Allah? Dia pergi pulang kembali ke Nazaret. Sebentar Pak Wawo, kita tahan di situ Sydney. Pak Wawo, Ya. sudah bisa mengerti? Kira-kira seperti ini, oke?
Oke. Iya. Kalau mungkin suatu saat Romo juga boleh ya membagikan darah Kristus untuk umatnya ya. Kalau umatnya sedikit Bisa itu. memang, sangat bisa, sangat. Oke. Sangat bisa. Dan itu harus. Tetapi ketika Iya. banyak orang, Pak Bobo, satu imam, untuk sekian ribu bagi bagaimana Pak Bobo? Berapa jam butuh? Iya, oke. Kalau misa kecil, misa lingkungan, misa stasi, umatnya tidak banyak. Dan semoga hostinya Indonesia itu lebih besar ya. Kalau kita di Kolombia ya, gampang lah. Selalu perayaan kecil kita bagi 2 spesies. Oke, Romo, jelas Romo. Ya. Sangat bisa. Oke. Oke. Sofi, engkau masih di sini atau tidak di sini? Karena saya capek juga baca sendiri lagi. Oke. Kalau tidak, kita tadi pertanyaan tadi Sydney tadi. Yang mana pertanyaan tadi ya? Bantu dulu Pankrasio untuk ingatkan saya. Pertanyaan dari apa tadi? Tentang apa tadi? Di manakah Yesus seusai ditemukan di bait Allah? Oh, oke. Kita buat pembanding. Itu penting sekali. Dia pulang kembali ke Nazaret, oke? Lukas 2. Kita langsung ke 42 dah. 42 selanjutnya sampai 46 kalau tidak salah. Kita analisa ayat itu. Ketika Yesus berumur 12 tahun, dia di bait suci. Dan ketika orang tuanya melihat mereka, jawab mereka, mengapa engkau mencari aku? Tidaklah engkau tahu. Ada lektor di sini kah? Dan ketika orang melihat bagaimana, jawab Yesus kepada mereka, mengapa engkau mencari aku? 51. Ini penting sekali yang tanya tadi. 51 konsentrasi itu. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Pulang bersama-sama mereka. Kalau mau tanya, setelah tolong mute-kan Petrus dulu ya, teman-teman. Oke. Setelah mereka ditemukan di bait Allah, Maria dan Yosef, di situ ayat itu dikatakan demikian. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Jadi ke pertanyaan, di manakah Yesus telah ditemukan? Mereka pulang kembali bersama-sama. Artinya mereka 3 itu pulang kembali ke Nazaret. Dan masih koma. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Tetap hidup ini penting. Tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya. Ayat 52, penting sekali. Kalau mau tanya Yesus di mana? Yesus di Nazaret. Apa yang terjadi di sana? Dan Yesus semakin bertambah besar dalam pengertian umur dan juga pengetahuan. Jadi tambah besar, tidak mungkin Yesus 12 tahun tidak besar lagi kan? Logikanya di mana? Oke. Lalu dan Yesus makin besar, bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya. Jadi bukan hanya tubuh tetapi besar dalam hikmat. Dan yang ketiga, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kata makin ini artinya superlatif, tetapi juga dalam proses pertumbuhan. Kalau pertanyaan itu dijawab dalam pengertian Lukas 2:52, Yesus ada di Nazaret. Ya Sydney, saya mengerti Yesus nanti muncul ketika dia umur 30, bukan 33. 30. Hati-hati dengan 33, karena engkau sudah pakai data biblis juga sedikit keliru. Jadi saya koreksi engkau. Yang pertama engkau harus mengerti. Dan Yesus makin bertambah besar. Ingat, makin bertambah besar. Artinya, dia ada di mana, Pankrasio? Pankrasio. Yesus ada di mana kalau begitu? Di mana? Dia pulang ke Nazaret. Ayat 51. 52 dikatakan begini. Yesus makin bertambah besar. Artinya, waktu dia makin bertambah besar, dia ada di mana? Sangat jelas. Di Nazaret. Dan makin bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di mana? Nazaret. Di Nazaret. Nanti ketika dia memulai pengajarannya, Yesus kembali ke kampung halamannya. Ketika nanti dia ditolak di sana. Tadi saya untuk koreksi sedikit saudaraku, siapa tadi? Yang bilang nanti umur 33 tahun tidak. Dia mulai karyanya ketika dia umur 30 tahun. Jadi jangan marah. Itu ada di kisah di Lukas 30 mulai dari 22.
Oke, Lukas 3. Oke. Di 23 dikatakan begini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ingat, berarti bukan 33, oke? Jadi engkau harus baca dulu kitab suci juga. Nah, jangan hanya dengar dari orang, lalu engkau langsung bilang, oh 33. Tidak. Yesus mulai karyanya ketika berumur 30 tahun. Siapa yang taib tadi? Berarti dia ada di mana menurut data kitab suci? Bertambah besar di mana? Pankratio. Di mana? Di Nazaret. Tambah hikmat di mana? Tambah hikmat di mana? Di Nazaret. Teman-teman yang naik tolong langsung mute. Sofi, engkau masih di sini kah? Halo Sofi. Oke. Bertambah hikmat dia di mana? Di Nazaret. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia di mana? Di Nazaret. Karena itu ayat 51, 52 tidak terpisahkan. Kalau pertanyaan itu menurut data biblis, oke? Pater, Yang ada tulis tanya, Pater. siapa? Yang tadi tulis tadi siapa ya? Tadi Steven tadi kah? Ini ada yang tanya lagi, Pater. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Kita salami dulu Petrus. Oh ya. Salami dulu Oma Maxi, salam Sahala dan Fon. Fon sebentar tahan dulu sedikit ya. Kita salami dulu Petrus. Halo Petrus. Silakan Om Petrus di unmute. Halo. Halo Om Petrus. Petrus panggilan 1. Kalau sudah dipanggil 3 kali nggak dijawab, kita turunkan ya teman-teman. Ya. Oke. Saya pernah di report dengan ada orang-orang di atas mereport saya karena tidak menjawab hal seperti ini kalau dipanggil, maaf ya. Oke, Oma Maxi. Halo Oma Maxi, 1, 2. Panggilan terakhir Oma Maxi. Oke, saya turunkan saja supaya jangan kelihatan penuh. Sekarang teman-teman type ya, mau naik ya, type dulu, minta naik apa semua. Oke, sekarang Fon, silakan Fon. Ya, selamat malam Romo. Yo, ini dengan siapa? Saya Alphonse dari Melaka, stay di Kalimantan Timur. Oke, bagaimana? Protestan kah? Ya, saya ada problem kecil di dalam rumah tangga soal patung Romo. Oke, penting sekali. Saya ada satu ayat, saya orang Katolik, ada satu ayat yang menyatakan bahwa yakin saja dan percaya. Jadi kalau ada ibadah di rumah atau berdoa, apa harus ada patung atau patung itu bisa juga tidak ada? Oke, Soal patung. saya sudah mengerti pertanyaanmu. Oke, itu saja. Kita kembali ke kitab suci sedikit, bahwa patung bagi orang Yahudi itu bukan berhala. Patung di dalam bait suci itu adalah teselem, bukan pesel. Oke, patung adalah ornamen liturgis yang digunakan di sana untuk kepentingan liturgis. Contoh kecil. Oke. Jadi Yesus dan para rasul tidak menentang patung sebagai berhala, oke? Karena ketika orang masuk bait Allah, apa yang dia lihat pertama? Patung kerubin. Patung tuh kerubin. Engkau tahu bangunan sedikit kah ukuran, begitu? Iya. Oke, kita lihat satu raja-raja. Para lektor tidak ada. Satu raja-raja bab 6. Maaf, lektor masih sibuk sedikit. Oke, di sini saya bacakan untuk engkau, oke? Baik. Selanjutnya di dalam ruangan bait suci itu, ruangan belakang, dibuatnya 2 kerubim patungnya. Dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. 2 kerubim 10 hasta tingginya, artinya berapa meter? Kalau 1 hasta itu adalah 45 cm, maka 10 hasta berapa meter patungnya? 90.
9, ya. 9,5 meter, oke? Iya. Tidak, 95 artinya 4,5 meter, oke? Iya. Karena 45, engkau tinggi 4,5 meter? Enggak. Enggak Berapa mungkin. meter engkau tinggi? 2 meter bisa. Engkau 1 meter engkau 60. Tidak, meter. engkau punya tinggi. Ay, 1 orang meter Malang 60. tinggi sampai 2 meter kah? Saya 1 sih meter yang tinggi 60. 1,76, 1 meter 62. 1,6. Bayangkan kalau 4,5 meter engkau punya tinggi itu, saya pakai 4,5 meter, pakai kalkulator dibagi, engkau punya 1,6 toh, 1,6. Iya. Berarti berapa kali lipat engkau? Berarti 2,8 lipat engkau tingginya. Iya. Tinggi sekali tidak? Tinggi sekali ya. Lebarnya juga 10 hasta. Lebarnya 4,5 meter. Lebar sekali atau tidak? Wih, lebar ya. Dua. Sayap yang satu dari keruk 5 hasta panjangnya dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga ujung sayap yang satu dengan ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Artinya satu saja 10 hasta, artinya 4,5 meter lebarnya. Sayap keruk yang kedua 4,5 meter. Total berapa meter? 9 meter. Ruangan yang 9 meter sayap ujung satu dengan ujung lain 9 meter dalam satu ruangan itu, besar tidak ruangan itu? Besar ya, Pastor. Artinya dipenuhi dengan patung kerubim atau tidak? Penuhi. Kalau orang masuk bait Allah, apa yang dilihat? Patung tadi. Patung tadi. Bukan hanya di situ. Di dinding-dindingnya. Contohnya ayat 32. Pada kedua daun pintunya dari kayu minyak itu terukir gambar kerubim, pohon korma, bunga mengembang, dan dilapisnya dengan emas. Artinya, bayangkan kerubim di pintu dan dilapis dengan emas, jadi patung atau tidak? Dan ketika orang masuk bait suci, orang lihat di pintu, adalah patung emas, kerubim, karena dilapisi dengan emas. Yesus berapa kali masuk bait Allah? Banyak kali atau tidak? Fon. Dan berapa kali Yesus bilang, hancurkan semua patung-patung kerubim? Berapa kali, Fon? Kurang tahu, Romo. Tidak sama sekali. Yang Yesus ketika dia masuk bait Allah, dia menghancurkan meja-meja penukaran uang. Karena itu patung bukan berhala di dalam kepentingan ornamen liturgis. Patung hanyalah sarana kepentingan liturgis yang taruh di bait suci. Engkau mau tahu apa itu berhala di dalam perjanjian baru? Engkau mau tahu? Iya, Romo. Sekarang kau harus tahu berhala di dalam perjanjian baru itu apa? Efesus 5:5. Tidak ada lektor di sini, saya kerja sendiri ya, teman-teman Katolik ini. Lektornya diam semua ini. Efesus 5:5. Apa itu berhala di dalam perjanjian baru? Oke. Efesus 5:5. Kalau engkau ada kitab suci nanti engkau buat pembanding. Karena itu ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah yang artinya penyembah berhala yang dapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Penyembahan berhala bagi Santo Paulus adalah persundalan, percemaran, dan Keserakahan. bukan patung. Engkau buat perbandingan. Ada 5 penyembahan berhala menurut Santo Paulus di dalam Kolose 3 ayat 5. Kita lihat di situ. Supaya jangan ada protesan yang framing bilang patung itu berhala, sedangkan Paulus bilang tidak. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah
Yang mendatangkan murka Allah itu adalah penyembahan berhala, yaitu percabulan, hawa nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan Pencabulan, Penyembahan berhala. yang sama dengan penyembahan penyembahan berhala. berhala. Di mana Paulus bilang patung? Di mana Yesus bilang patung? Justru Allah menyuruh membuat ular tembaga. Barang siapa yang melihatnya, dalam Bilangan 21:8 dan ayat 9, barang siapa melihat patung itu, dia akan sembuh. Justru Allah suruh membuat kerubim di atas tabut perjanjian baru, perjanjian lama. Makanya tabut perjanjian itu artinya Allah yang bertakhta di atas dua kerubim. Karena itu dalam 1 Samuel 6 ayat 5 ketika mereka memulangkan kembali tabut perjanjian ke tanah Israel, mereka memulangkannya dengan setiap raja-raja memulangkannya dengan 5 patung tikus. Berarti Allah yang menyuruh membuat patung. Bagaimana ini? Engkau pengen telepon, maka engkau hati-hati dengan kata patung. Contohnya, phone. Ya, Pastor. Engkau ada Ya, Pastor. foto mamamu di dompetmu? Tidak ada. Engkau ada foto mamamu di HP-mu? Ada. Berarti bagaimana? Engkau sedang menyembah berhala mamamu? Karena fotonya ada di kamu? Tidak. Engkau ada foto di dinding rumahmu? Ada. Kalau itu menurut Protestan, kalian semua adalah penyembah berhala karena punya gambar, punya patung, punya foto. Berapa kali saya yang jauh ini harus pasang, saya punya profil WhatsApp foto mama dan bapak saya. Berapa kali kalau saya rindu saya harus cium walaupun mereka foto hanya di HP dan di dompet saya. Betul. Apakah ketika saya cium foto bapak mama saya sebagai kerinduan, saya menyembah berhala mereka sebagai Tuhan? Tidak. Tidak. Jadi bagi orang Yahudi, dua kata yang sangat berbeda, saudaraku Fon. Patung untuk kepentingan liturgis itu digunakan kata teselem. Sedangkan gambar patung yang untuk berhala digunakan kata pesel, yaitu untuk dewa-dewa atau ilah-ilah lain. Jadi sangat berbeda, dua konsep bagi orang Israel itu sangat berbeda. Patung untuk kebutuhan liturgis digunakan kata teselem atau pituats dalam bahasa Ibrani, sedangkan untuk kepentingan yang penyembahan berhala dari dewi-dewa lain atau ilah-ilah lain itu digunakan kata pesel. Jadi untuk sampai kepada pengertian ini, saudara-saudariku Protestan yang selalu menyerang patung, engkau harus mengerti kata apa yang digunakan di situ, pesel atau pituats atau teselem. Karena kata itu menentukan arti. Bisa, Fon, engkau bisa mengerti. Jadi di dalam Bisa. contohnya di mana ketika Yesus bilang begini, tunjukkanlah mata uang itu. Gambar dan tulisan siapakah itu? Kata para rasul, gambar dan tulisan Caesar. Yesus bilang, tidak, itu pemanjangan berhala. Jangan pakai mata uang itu. Yesus bilang begini, bayarlah untukmu dan untukku. Kepada Jadi Caesar, patung itu- kepada Caesar. Jadi saya sampaikan sedikit, Romo. Yo. Saat istriku beli patung mau bawa ke gereja untuk Berkati. diberkati, aku tolak. Dalam pertentangan lah kami. Ya, saya pikir gini kan, apa harus kita berdua itu harus ada patung? Maksud saya begitu kan, bertentangan sama istri. Hanya simpan sampai sekarang. Berarti ketika Yesus masuk bait Allah, di sana ada patung bagaimana? Yesus bilang rubuhkan itu kah? Tidak usah pakai kah? Kon, kalau begitu engkau harus bakar semua foto ke papa mama, foto pernikahan kalian di ini harus angkat semua karena itu juga berhala. Oke, saya mengerti, Romo. Kalau begitu jangan pakai uang lagi. Engkau di Malaysia kah? Di mana nih? Di Kalimantan Timur. Di Kalimantan. Engkau pernah pegang uang 100.000?
Gambarnya siapa di situ? Iya. Engkau ada uang 50.000, gambarnya siapa di uang 50.000 rupiah tuh? Kau tidak bisa Gubernur. miliki karena gubernur. Iya. Di uang 100 gambarnya siapa? Enggak dicek. Engkau cek tuh. dan Hatta. Soekarno dan Hatta. Ya. Berarti engkau tidak bisa Ya. simpan uang itu dalam dompetmu karena itu gambar manusia. Kau kasih semua itu, kumpul semua yang uang-uang yang ada gambar kau kasih saya. Karena engkau bilang berhala kalau kau pegang itu. Bagaimana engkau makan hidup di rumah? Biaya anak sekolah. Kalau semua patung dan gambar adalah berhala. Takutnya pendeta benci patung yang ada di gereja Katolik, tetapi gambar dan patung yang ada di dia punya uang 100, uang 50.000 itu mereka simpan takut hilang. Kan itu artinya kontradiksi. Kalau mau pukul rata patung dan gambar semua. Fon, engkau masih ingat, engkau tidak ingat, engkau tidak tahu sejarah. Ketika mesin cetak belum ada untuk pencetakan kitab suci, dulu gereja zaman dulu itu, semua fakta, data kitab suci itu dipatungkan, digambarkan, ditaruh di ukiran-ukiran jendela, pintu, patung gereja, supaya menginjili. Ketika orang melihat patung Yesus dibaptis, mereka bilang, oh di dalam kitab suci omong tentang pembaptisan Yesus. Ketika mereka melihat gambar, lukisan tentang perjamuan terakhir, mereka bilang, oh fakta biblis, oh Yesus merayakan perjamuan terakhir. Ketika mereka melihat patung atau gambar, ukiran, Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes di salib, mereka bilang, oh ini Yohanes bab 19 ayat 26-23. Engkau mengerti itu? Apakah kita ini terlalu kurang ajar, tidak menghargai sejarah di mana mereka membuat pewartaan dengan cara seperti itu, Fon? Betul. Ah tidak, saya punya nenek moyang sudah mati. Kalau itu kenapa engkau simpan foto di rumah? Simpan saja di kubur, toh kalau itu. Makanya jangan bilang semua gambar patung itu berhala. Kalau begitu pendeta-pendeta yang punya uang 1.000, uang ini puluhan ribu, uang ratusan ribu dengan mereka punya rekening itu, tidak usah pakai kak. Itu kan gambar manusia. 100.000 kan gambar Soekarno Hatta. Berarti engkau sedang mendewakan mereka, mengidolatriakan mereka. Karena engkau simpan mereka pun gambar di kau punya dompet. Bukan di dompet, di rekening juga. Yang itu yang kau tuntut orang persepuluhan, janji iman, semuanya ujung-ujung di uang yang ada gambar manusia. Kon, semoga engkau bisa mengerti. Oke, baik, Romo. Yang kau pikirkan seperti itu, jangan suruh istrimu sama seperti Om. Oke, teman-teman. Fon, terima kasih. Ini pertanyaan ini sangat bagus supaya juga menjadi Terima kasih banyak, Pastor. santai saja, mantap. Saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, Fon, kalau sudah selesai supaya yang lain bisa naik, oke? Oke, baik, baik. Turunkan. Oke. Diturunkan atau menurunkan sendiri? Boleh, boleh. Oke, maaf ya. Terima kasih, Fon. Tapi jangan kau marah kau istri ya, dia ada patung. Ya urusan dia lah, kau paksa lagi bagaimana? Kau bawa di kau HP dia punya foto. Betul tidak? Ini Betul, bayangkan betul. di kau punya phone ini, di engkau punya ini perfil TikTok ini gambar fotonya dia dengan kau anak. Berarti engkau menyembah berhala dia kan? Iya, karena tidak boleh simpan foto. Nah, itu kan Betul. apakah ketika engkau cium foto itu kau cium itu foto atau kau pikirkan dia? Betul, betul. Contohnya, engkau cium foto istrimu, dia bilang, aduh siapa istri cantik ya saya, saya rindu sekali engkau jauh. Berarti engkau cium fotonya, gambarnya patung itu atau engkau pikir dia? Pikir dia. Pikir dia kan? Hanya orang yang tidak mengerti bilang, itu saya punya istri sudah jadi patung. Tidak mungkin toh. Saya punya istri sudah jadi foto. Tidak mungkin kah? Sejak kapan kau punya istri jadi foto? Kalau begitu saya suruh kau punya istri yang lagi dengar itu, tidak usah simpan kau punya foto satu pun tidak punya HP. Benar. Kalau begitu kau Benar, punya istri benar. sedang menyembah berhala engkau karena simpan foto seperti itu. Ya kan?
Sapu istri waktu itu masih umur 23 tahun, ternyata dia cantik sekali ya. Begitu. Kan begitulah. Nah, kalau dalam Spanyol namanya retrato. Retrato membawa kita, oh begini ya pada zaman itu. Oh, kitab suci omong itu seperti itu ya. Tidak ada satu Katolik yang pergi lihat patung bilang saya menyembah patung. Tidak ada seperti itu. Nah, itu kepalanya Protestantisme yang selalu menyerang tentang patung. Yang pikir bahwa orang Katolik harus berpikir seperti mereka yang pikirkan. Tidak ada satu Katolik yang berpikir seperti Protestan pikir. Oke, Fon, kalau engkau larang kau istri tidak boleh patung dalam doa, berarti saya mau suruh kau istri hapus semua kau muka itu di dalam dia punya HP, oke? Oke. Engkau buat lucu-lucu malam-malam. Tapi tidak apa bagus pertanyaan. Terima kasih, saudaraku. Oke, mantap. Yo, selamat malam. Mantap, saya turunkan engkau. Oke, Sydney. Ini ibu atau bapak Sydney? Salve Romo, selamat ya, malam semua. Saya pakai ibu ini Sydney, nama Sydney nih. Oke, silakan. Saya tadi yang bertanya Romo tentang Yesus yang hilang selama usia dari berapa ya? 13 sampai ke 30. 12 sampai 30. Ya, 12 Bukan ya. hilang. Terima kasih Romo atas katekesinya. Lanjut Romo, saya mau bertanya untuk profesi tukang kayu pada zaman Yesus itu. Apakah itu dalam status sosial itu memiliki status sosial yang tinggi profesi tukang kayu itu? Iya. Bukankah Santo Yusuf itu adalah keturunan raja? Iya. Ya, keturunan raja, tidak semua keturunan raja harus berada di takhta kan? Maksud saya mungkin ada profesi yang lebih dengan status sosial yang lebih di atas begitu. Engkau harus ingat bahwa sebelum jadi raja Daud itu apa? Gembala. Gembala ya. Begitu toh. Daud itu gembala toh. Siap. Ketika Yesus memanggil para rasul, mereka itu apa? Nelayan toh. Nelayan ya. Ketika Yesus memanggil mereka harus merubah mereka punya status kan? Justru tidak. Ketika Yesus, Sofi tidak ada. Sofi tidak ada, biasa turunkan Sofi gitu ya. Mungkin ada lektor yang lain. Ingat ketika contoh yang kecil, ketika Yesus mati, dikuburkan, para murid yang lain ini bersama dengan Petrus di dalam ini Yohanes 15 ayat 1, mereka mulai cemas. Pekerjaan apa lagi? Engkau bisa mengerti? Guru sudah mati, kita mau buat apa lagi? Mereka pergi kembali jadi nelayan. Ingat. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi para murid. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, Didimus, Nathanael dari Kana Galilea, anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yohanes dan Yakobus, dan murid-murid yang lain. Semua murid ada di sana. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Artinya, mereka kembali lagi kepada profesi mereka sebelumnya, yaitu sebagai nelayan dan sebagai nelayan. Iya. Itu nanti terjadi panggilan kembali. Yesus memperbarui janji mereka sebagai penjala ikan. Ayat 7-nya penting sekali. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Mendengar bahwa itu Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Ketika Petrus kembali terjun ke kepala danau, dia kembali memperbarui janjinya ketika panggilannya pertama di Lukas 5 ayat 1 sampai 10 menjadi penjala manusia. Lukas 5 ayat 1. Ya, itu 1 sampai 10 itu penting dalam pengertian itu. Jadi Yesus memanggil Petrus pertama jadi penjala manusia, lalu ketika dia bangkit memperbaharui lagi janji Petrus sebagai penjala manusia. Itu ada di Yohanes 5:21 ayat 1 selanjutnya. Itu maksudnya seperti itu, Sydney. Engkau bisa mengerti. Jadi tapi masih agak sulit. Masih agak sulit saya masih Romo bahwa sebagai seorang keturunan raja, keturunan bangsawan, bahkan untuk tempat tinggal buat Maria saat melahirkan pun dia tidak punya. Jadi kesannya agak miris begitu. Iya. Karena itu janji ya, saudara-saudariku yang terkasih. Saya lebih kepada itu. Kenapa? Karena ini, saya mau katakan begini. Yesus harus lahir sebagai anak domba Allah. Itu buktinya ada di Lukas 2. Lukas 2. Ini yang harus pegang kata kunci di situ.
Kalau dia lahir di rumah, dia bukan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa? Karena itu penting. Secara teologis, biblisnya, dia harus lahir sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena itu dia harus lahir. Firman ya Romo. Ya, harus menggenapi. Dia harus lahir di mana? Contohnya, kita ke Lukas 2 ayat 11. Nanti kita temukan di ayat 12. Lukas 2:12. Yesus kata, para malaikat mengatakan kepada para gembala. Saya bantu, Pater. Oh ya, Lukas 2 ayat 12, oke. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba Sudah cukup sampai di situ. Di ayat 12. Itu kata kuncinya ada di situ. Yang dibungkus dengan kain lamping dan ditaruh di palungan. Itu punya makna teologis. Di Bethlehem atau Belen dalam Spanyol, Bethlehem adalah daerah di mana dihasilkan domba-domba imakulata, domba-domba tak bercela yang digunakan sebagai persembahan di bait suci untuk penghapusan dosa. Cara bagaimana membedakan domba ini imakulata atau tidak? Caranya di sini. Dengan apa? Dengan ketika induk melahirkan beranak, maaf kata Indonesia beranak, karena Spanyol sangat berbeda, partus dengan apa? Beranak, maka domba yang imakulata itu di Bethlehem dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di palungan semacam altar. Itu anak domba itu imakulata tak bercela yang sudah dipersiapkan mereka sangat oleh para gembala itu untuk dihantar di bait suci sebagai korban penghapus dosa. Makanya ini adalah makna teologis. Kenapa harus lahir di kandang? Supaya genaplah bahwa dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau kita bongkar di Yohanes 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau begitu orang Israel tahu bagaimana? Karena waktu dia lahir, dia dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di palungan semacam altar. Supaya dia dipisahkan dari anak domba yang lain yang bercacat dan bercela. Engkau bisa mengerti? Mengerti Romo, mengerti. Ada pesan teologisnya di situ. Kalau tidak, bagaimana Yesus menggenapi semua nubuat dalam perjanjian baru, perjanjian lama? Perjanjian lama ya, siap Romo. Kan ini yang begini kan nggak pernah dijelaskan kan Sidney, kan nggak pernah dijelaskan makna teologis, dibungkus dalam lampin, taruh di palungan. Sudah pernah sih Kak. Saya cuma lagi ke arah statusnya Santo Yosef tadi Romo. Saya punya buku ya, sebentar saya ambil buku ini. Ini buku ini penting sekali. Santo Yosef. Ya, Santo Yosef. Leonardo Boff punya. Bapaknya Yesus di dalam bangsa, di dalam societas ya, di dalam perkumpulan tanpa bapa. Ini penting untuk maknanya sekarang. Tetapi di situ tentang Santo Yosef ini ada poin penting diambil dari Injil Apokrif. Penting sekali di situ. Dia lihat di dalam Injil dulu, dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak terlalu. Lalu di situ dia bilang Santo Yosef di dalam iman ya, di dalam menurut Matius, menurut Lukas, teologi Matius, teologi Lukas dan teologi Markus. Lalu yang ke bawahnya penting sekali, Santo Yosef di dalam kitab-kitab apokrif. Santo Yosef di dalam proto evangeliumnya Yakobus. Santo Yosef di dalam pseudo Thomas, Santo Thomas punya. Santo Yosef sejarah seorang tukang kayu. Santo Yosef dialog Yesus, Maria dan Yosef itu di apokrif. Oke teman-teman. Santo Yosef di dalam Injil berbahasa Arab tentang masa kecilnya Yesus. Santo Yosef dalam pseudo-nya Santo Matius punya. Santo Yosef di dalam kelahiran Maria punya. Jadi di sini buku bagus sekali namanya Santo Yosef.
Jadi Ulas tentang Santo Yosef itu ya. ya, ulas tentang Santo Yosef dan implikasinya untuk kita di sini, untuk masa Oke, kita karena di sini. Di dalam banyak terjadi bahwa banyak sepengetahuan awam saya tentang Santo Yosef itu, dia kehadirannya cuma saat bertemu Maria dan sampai di Yesus hilang di bait Allah. umur Cuman itu 12 setelah tahun. itu sudah tidak ada lagi. Ya, karena begini, karena Yesus harus dari garis murni keturunan Maria. Karena Santo Yosef dia dari garis keturunan Daud, tetapi dengan istri Uria lahirlah Salomon. Bisa mengerti? Iya, mengerti. Artinya Mesias tidak bisa hasil persinaan. Hubungan, iya, benar. Ya. Makanya harus dari garis keturunan Maria yang ada di Lukas. Tadi kita ambil Santo Yosef punya di Matius 1 sampai 17. Tetapi kita lihat di perbandingannya kepada Lukas 3:22 selanjutnya itu silsilahnya Maria. Makanya Maria itu dari keturunan Daud, dari istrinya yang sah lahirlah Nathan. Dari Nathan ini lahir sama dengan sampai dengan Eliakim, bapaknya Maria. Karena anak satu-satunya, anak perempuan tidak boleh menikah menurut aturan Yahudi, Imamat surat kitab Imamat, kitab ya, bilangan ulangan, melarang bahwa seorang anak perempuan, anak tunggal, dia tidak boleh menikah dengan orang di luar sukunya. Maka dia harus menikah dengan sukunya Daud, keturunan Daud, suku Yehuda. Jadi ketika Yosef ini menikah dengan Maria, anak satu-satunya, anak perempuan satu-satunya, dalam pengertian ini artinya Yosef ini harus juga dalam waktu yang sama menjadi anaknya Eliakim atau Yoakim dan Santa Ana. Engkau bisa mengerti? Maka di dalam silsilah Yesus menurut Maria, silsilahnya Yesus dari garis Maria, maka disebut di situ Yusuf anak Yoakim atau Eliakim. Sedangkan di dalam Matius, Yusuf bapaknya Yesus ini, bapak piaranya adopsinya Yesus ini, menurut Matius bapaknya Yosef ini namanya Yakub. Tapi menurut garis Maria punya, Yusuf sudah menjadi anaknya Eliakim atau Santo Yoakim. Oke. Iya. Makanya harus dari keturunan siapa? Harus dari keturunan Maria. Yesus ini. Karena kalau dari Jadi Maria yang mendampingi Yesus sampai makanya di situ. Karena itu genaplah apa yang dikatakan Galatia 4:4. Dalam kegenapan waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Karena itu di dalam silsilah Yesus Kristus menurut Matius, kalau ada beberapa anak maka dikatakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kalau ada beberapa anak akan disebut saudara-saudaranya yang lain. Tetapi ketika masuk di Yosef, Yakub memperanakan Yusuf atau Yosef, suami Maria yang melahirkan Yesus. Di situ bukan lagi Yusuf memperanak, garis laki-laki di situ terputus. Kalau engkau baca baik-baik Matius 1:17 tentang silsilahnya Yesus dari bagian Yosef punya, oke? Mengerti, Romo. Siap. Terima kasih, Romo. Kita sambil belajar, toh tidak? Iya. Siap, Romo. Oke, terima kasih banyak, Romo. Ini saya punya teman kelas SD ada di sini. Ratu Pantai Selatan, ini kami dari Pantai Selatan. Renzi, engkau belum tidur kan? Baik, Romo, saya turun ya, Romo. Terima kasih. Masa kita sambil belajar ketidaktahuan, makanya sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan ingat bahwa gereja adalah yang penyangga dan dasar kebenaran. Kalau kita pergi belajar di tempat lain, gereja tidak omong. Kalau kita ambil sebagai kebenaran, itu sangat berbahaya. Oke? Siap. Oke, mantap. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Sampai. Salam. Renzi, saya punya teman di Singapura ini juga tidak mau kasih baik. Kenapa, Nona? Saya dengar. Oh, ini saya teman kelas SD, dia di Singapura. Oke, engkau dengar saya kalau itu dengar. Oh, kita salami. Dikasih kabar Frankie, Emiliana, Bu Emiliana. Halo, Bu Emiliana. Bu Emiliana. Malam, Romo. Oh, Frankie, oke, Frankie.
Frankie, dari mana nih Frankie? Yang kau naik kuda ini pasti dari Sumba kah? Dari mana nih? Saya aslinya orang Alor tapi saya tinggal di Bali, Romo. Oh, Salam. berarti kudanya di mana naiknya ini? Di Alor atau kudanya naik di Bali nih? Saya naik di Bali. Oke, mantap. Berarti kuda engkau bawa dari Alor, tidak ya? Kebetulan kudanya nyasar di pantai jadi saya coba stop terus. Oke, engkau Frankie, engkau naik orang pun kuda lagi bahaya sekali gini. Oke, silakan. Baik. Romo, saya mau bertanya sedikit ini, bukan bertanya tapi kebetulan saya diskusi dengan ada beberapa ustadz tadi malam. Saya juga cukup membingungkan buat saya untuk menjelaskan tentang ini. Oke. Karena saya butuh pemahaman yang kuat dari Romo karena saya percaya bahwa Romo adalah orang yang bertanggung jawab dalam menjawab atau menafsirkan hal ini. Tapi saya tidak akan menjawab dari segi Al-Quran, oke? Tidak. Saya cuma bicara dalam Alkitab karena ini ada. Oke, ini yang penting, oke. Kalau Alkitab engkau omong saja. Saya tidak mau masuk ke Islamologi walaupun belajar Islamologi. Ada Al-Quran di sampingnya, hanya tidak mau sentuh. Engkau sentuh Alkitab. Juga tidak mau. Jadi tadi sudah Romo jelaskan sih, cuma saya mau kepingin Romo tegaskan lagi kepada saya karena saya kurang memahami tentang hal ini. Di dalam Lukas 3 ayat yang 23 memang Romo sudah jelaskan dari tadi tentang bahwa ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah ini di anak Elinya ini. Nah ini berhubungan Eli ketika ketika dia digantung di atas kayu salib, dia mengatakan Eli lama sabachthani. Bukan. Oke, saya mengerti, bukan. Satunya Eli labak sabachthani itu dalam pengertian Yahudi, alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Eli di bawah itu Eliakim atau Yoakim. Bapaknya Bunda Maria. Tidak ada hubungan dengan Eli yang nama orang dengan Eli yang disalib, oke? Itu yang diputar balikan sama salah satu. Jadi itu itu namanya Eliakim. Dia mengatakan Yesus sedang memanggil neneknya yang namanya Eli, bukan. Jadi Oke, saya pakai bahasa Spanyol. Aduh, ini Islam yang tafsir nih. Aduh, hancur. Aduh, jangan marah. Mungkin mereka tidak tahu. Jadi saya bisa memahami itu. Tapi saya lihat pakai bahasa di sini. Itu sangat berbeda dengan Eli lama sabachthani dengan Eli yang nama dari bapaknya Bunda Maria. Oke, bilang Yesus lagi memanggil kakeknya. Kau buat saya lucu. Bagaimana kau berani? Aduh, dia jadi saya ketawa besar juga tuh karena saya tidak mengerti loh kok ini. Aduh, rusak tapi tidak apa. Saya pakai bahasa Spanyol supaya kita mengerti. Aduh, rusak ya. Ingat ini berarti Yesus panggil. Ini gini Romo, dia bilang begini, kamu boleh mau cari translasi dari Eli. Mau pakai bahasa apa aja, saya tidak akan menemukan, kamu tidak akan menemukan arti dari Eli itu. Ternyata Eli itu adalah ayah dari Bunda Maria, ya Eliakim. Ya, Bunda Maria. Yang di Lukas 3 ya, 23. Iya. 24. Memang rusak ya di sini. Itu sangat berbeda dengan Eli lama sabachthani. Itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Eli lama sabachthani dengan berarti neneknya kakeknya Yesus adalah Eli lama sabachthani. Artinya alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Karena begini, El artinya Allah. Oke? Di dalam Eloha, Eloakim, El itu artinya Allah. Artinya Eli lama sabachthani, alaku, I artinya alaku. Jadi alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Tidak ada hubungan dengan semua nama orang Yahudi punya arti. Oke? Contohnya Mikael dari Mikel dan El, malaikat artinya kuat seperti Tuhan. Rafai dan El, Raf artinya menyembuhkan, El artinya Tuhan. Berarti
Tuhan menyembuhkan. Berarti ketika Yesus bilang Eli Eli lama sabachthani, dia bilang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke? Tidak ada hubungan dengan Eli yang bapaknya Yesus, yang bapaknya Bunda Maria. Aduh, rusak. Karena begini Romo, dia mengatakan bahwa dia seperti Romo jelaskan bahwa El itu adalah memang Allah, tapi kenapa ada huruf I di situ? Allahku. Nah, dari huruf I, penambahan huruf I itu ada gambaran nggak tentang merujuk kepada Allah? Eli. Ya, makanya Eliakim, dia punya nama lengkapnya Eliakim atau Yoakim. Itu makanya dia bilang itu adalah panggilan terhadap kakeknya, neneknya. Jadi berarti Allah itu adalah kakeknya Yesus, begitu. Sedangkan Yesus panggil Allah Bapa. Oke? Iya, betul. Kan lucu. Dalam waktu yang sama, Allah adalah bapaknya Yesus. Dalam waktu yang sama, Bapa adalah Eli. Eli artinya kakeknya Yesus. Bagaimana? Kan tidak logis lagi. Iya, benar. Engkau bisa mengerti bagaimana di peristiwa salib yang sama, setelah mengatakan Eli Eli lama sabachthani, dia mengatakan Allahku ke dalam Bapakku ke dalam tanganmu, aku menyerahkan nyawaku. Iya, betul. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu di sebelah bawah dia bilang, kakekku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana? Kan lucu. Tambah parah tafsiran nanti. Di peristiwa salib kan Yesus bilang, Bapakku, oke? Mengapa engkau Eli Eli Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Dia bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi bagaimana di dalam peristiwa salib itu Yesus memandang Allah dua hal, Bapa dengan Opa. Bagaimana? Kan lucu. Benar. Makanya teman-teman Islam tidak usah tafsir kitab suci. Nanti kan bengkok, nanti rusak semua nanti kamu tafsir. Iya, betul. Satu lagi Romo. Yo. Saya mau tanya satu lagi Romo. Untuk memang saya sering kali menjelaskan, tetapi saya pun belum memahami hal ini. Saya kepingin Romo mau bisa bantu saya untuk menjelaskan. Di 1 Korintus 8 ayat 6 tentang satu-satunya Allah itu adalah Bapa itu sendiri, dan satu-satunya Tuhan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Apa fungsi Tuhan dan Allah di situ? Itu saya mau, karena di situ sebenarnya, oke, sekarang kita lihat ada 3 pribadi. Yesus sebagai Kyrios, Allah sebagai Theos, Bapa lebih kepada Theo, dan Roh Kudus sebagai Pneuma. Ini penting sekali. Sebenarnya dijelaskan di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai dengan 6. Saya bacakan itu atau Pankrasi di sini. Ingat baik-baik, di situ ada kehadiran 3 pribadi, itu penting sekali. Tetapi ingat selalu, kalau disebut Tuhan Efesus 4 sampai 6. Bab 4 ayat 4 sampai 6. Dalam pengertian ini, kalau disebut Allah, Bapa itu merujuk kepada Theos, Bapa. Tuhan itu merujuk kepada Yesus, karena dia menggunakan di situ Kyrios. Dan ketika dia sebut Roh Kudus, rujukannya kepada Pneuma, Roh Kudus. Oke? Ini penting sekali dalam pemahaman. Kalau tidak, memang kita akan bengkok-bengkok. Kalau kita baca, contohnya baca di Efesus 4 ayat 4, di situ kita akan temukan 3 nama di situ. Oke? 3 pribadi di situ. Bagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Halo ma, pelan-pelan. Engkau baca, tapi pelan-pelan, oke? Supaya saya bisa jelaskan, temukan nama itu. Engkau baca dulu 4 bab 4 ayat 4. Oh ya Romo, Efesus 4 ya. Bab 4 ayat 4. Engkau baca, tahan dulu, jangan terlalu cepat. Baca seperti menikmati, jangan baca seperti orang kehausan. Jadi nanti bingung semua. Tadi saya pikir saya baca buat diri saya sendiri. ya Romo, saya ini. 1 tubuh dan 1 roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu.
Oke, di situ Satu poin Tuhan. cukup dulu. Ayat bab 4 ayat 4 dulu. Oke, Frankie, di situ ditemukan satu roh. Rohnya di situ Ibu, R-nya besar atau R kecil? R-nya besar, Romo. Oke, Roh Kudus artinya pneuma. Oke, sekarang kita ke ayat 5. Di situ akan menemukan Tuhan, di situ akan disebut di situ Tuhan, Kyrios. Itu Yesus, oke? Betul. Ayat 5-nya? Satu Tuhan, Satu Tuhan. satu Frankie, Tuhan, analisa itu. Satu Tuhan. Rujukannya itu kepada Kyrios, Yesus. Oke? Jadi sudah dua pribadi. Pneuma, Kyrios, lagi satu sekarang. Ayat 6-nya. satu Allah dan Bapa dari semua. Satu Allah, Bapa dari semua. Rujukan di situ Theos. Jadi engkau lihat di situ. Pneuma, Kyrios, dan Theos. Theos kepada Bapa, Pneuma, Roh Kudus, dan Kyrios kepada Yesus Tuhan. Bisa mengerti, Frankie? Paham, Pak. Selesai. Tritunggal Maha Kudus sebenarnya mau dikatakan di situ. Hanya waktu engkau pakai Korintus 8 itu, merujukan kepada dua. Theos dan Allah Bapa, Theos, dan Kyrios, Allah Putra. Oke? Baik. Berarti ketika berbicara di dalam saya pikir bahwa begini Romo, saya punya pemikiran ketika menjelaskan Tuhan dan Allah, di sini ada function bahwa di dalam Matius 28 ayat 18 mengatakan bahwa Allah memberikan otoritas yang penuh kepada Tuhan Yesus untuk menjadi penguasa di bumi maupun di sorga. Sebentar, Matius apa? Berapa? Di dalam Matius 28 ayat 18. Ayat 18. Oke. Bahwa Allah memberi otoritas penuh kepada Yesus menjadi penguasa di bumi maupun di sorga. Maka saya berpikir bahwa di sini ada fungsi di mana ada Allah dan ada Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah sebagai penguasa di bumi maupun di sorga. Nah, yang saya bingung Saya bisa adalah, mengerti. Saya anjurkan engkau baca Kesatuan dalam Aksi Tritunggal Maha Kudus. Engkau bisa kunjungi YouTube saya Epifani yang saya bahas kupas tentang semua fakta Alkitab dia dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru tentang Tritunggal Maha Kudus. Kesatuan dalam aksi. baik. Itu penting sekali karena kalau kita pisahkan berbahaya sekali. Contohnya dia omong ayat 18 seperti itu, oke? Tolong Bu Aloma, bab 28 ayat 18. Kita baca seperti itu, tetapi jangan lupa ayat 19. Kita baca ayat 18. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Kesatuan dalam aksi Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam pembaptisan. Sekarang di dalam penghapusan dosa. Bu Aloma, Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Apakah ada aksi Tritunggal Maha Kudus itu atau tidak? Bapa mengutus saya mengutus kalian. Terimalah Roh Kudus. Ada kesatuan dalam aksi Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam penghapusan dosa. Yohanes 20, 21 ya. 23. 21 sampai 23 ya, Romo. Ya Bu. Tapi setelah 21 berhenti dulu supaya saya jelaskan. Yohanes. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tahan dulu Mbak Loma. Pak Frankie, seperti Bapa mengutus siapa? Theos mengutus Kyrios, dan sekarang Kyrios mengutus kamu. Terimalah pneuma ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Untuk apa? Pengampunan dosa ayat 23.
Ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya, Pak Frank, di dalam pengampunan, otoritas pengampunan dosa, ada kerja Tritunggal Maha Kudus, Kyrios, Pneuma, dan Theos, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau tidak? Ayat baru kita baca. Ada. Berarti kesatuan di dalam aksi. Karena itu contoh salam ya, salam dan berkat yang Paulus pakai itu juga Tritunggal Maha Kudus, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Contoh, 2 Korintus 13 ayat 13. Bu Aloma, salam Paulus punya dan berkat Paulus punya untuk gereja. Dia pakai Tritunggal Maha Kudus atau tidak? 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus Romo. 13 2 ayat Korintus 13. ya Romo. Ya, 2 Korintus bab 13 ayat 13. Makanya tidak bisa bilang memisahkan Bapa lebih besar, Putra kecil, Roh Kudus lebih kecil lagi, tidak bisa. Kesatuan dalam aksi. Seperti salam dan berkat yang digunakan oleh Paulus. Saya sudah paham, Romo. Terima kasih. Kita baca dulu ayat ini, kita baca ayat ini dulu supaya kita mengerti bagaimana salam dan berkat Paulus untuk gereja di Korintus. 2 Korintus 13. Ya Romo. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Pak Franky, bisa? Berarti Paulus itu sangat kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan ya, Tuhan Yesus, Kyrios, kasih dari Allah, Theos, dan persekutuan dengan Pneuma, Roh Kudus menyertai kalian. Ya. Cukup Romo. Saya sudah Beginilah, begitu studi begini kan sama-sama saling memahami, saling membuka pikir, ternyata Tritunggal itu sangat kuat. Ternyata Kyrios, Theos, dan Pneuma tidak bisa dipisahkan dalam aksi mereka. Kesatuan dalam aksi, dalam pembaptisan. Ketiganya beraksi dalam waktu yang sama. Di dalam penghapusan dosa, ketiganya beraksi dalam sama. Dalam Ekaristi, siapa makanku dan minum darahku, makan tubuhku, aku ada dalam dia dan dia dalam aku. Ayat Yohanes 6:57. Barang siapa makan seperti Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, aku tinggal di dalam dia. Artinya makan itu artinya juga simbol kehadiran apa? Bukan simbol, memang kehadiran Bapa dan Putra. Ketika memakan itu, karena dia 57, barang siapa makan seperti aku dalam Bapa dan Bapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam Bapa, barang siapa makan tubuhku, tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Maaf tadi kata simbol. Oke, terima kasih semuanya. Baik Romo, terima kasih. Tapi satu lagi Romo, senada dengan Romo berbicara tentang Paulus, Rasul Paulus. Nah ini menjadi satu polemik bagi saudara-saudara kita yang Islam. Mereka selalu benci dengan Rasul Paulus, bahwa mereka mengatakan bahwa ada dua Kristus, ada satu Kristus palsu dan ada Kristus yang asli. Itu merujuk kepada Lukas 2 ayat 11 dan di Kisah Para Rasul 2 ayat 36, di mana Lukas 2 ayat 11 mengatakan bahwa telah lahir di kota Daud Kristus Tuhan. Sedangkan di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 mengatakan bahwa dengan matinya Yesus Kristus, maka Allah membuat dia menjadi Tuhan. Ada dua pemahaman bahwa ketika dia lahir, dia jadi Tuhan, dan ketika dia mati baru diangkat menjadi Tuhan. Kira-kira menurut Romo, apakah itu ada dua Kristus yang dimaksud sama mereka, atau hanya karena penulis yang sama? Bahwa Kisah Para Rasul itu juga ditulis oleh Lukas sendiri, dan Injil Lukas juga ditulis oleh Lukas sendiri, bahwa di mana Lukas sedang menjelaskan tentang khotbahnya Petrus untuk mengulangi tentang apa yang dikatakan dalam merujuk kepada kitab Ulangan.
Oke. Ulangan 21 ayat Sekarang 23. Lukas yang sama menulis dua, Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan Lukas dan Kisah Para Rasul itu ditulis dengan sebuah penelitian secara seksama yang kita bisa baca di dalam Lukas 1 sampai 4. Saya menulis itu dengan sebuah penelitian yang seksama supaya apa yang saya tulis adalah benar. Itu penting sekali. Sekarang kita rujukan ke Lukas. Bisa dimutkan teman-teman yang belum mute. Kita rujukan ke Lukas dulu. Kita mengerti Lukas itu apa. Nanti kita buat perbandingannya kepada yang kau bilang dalam Kisah 2 ayat 36. Oke. Sekarang kita harus tahu Lukas, standar penulisan Lukas itu bagaimana. Oke. Lukas ditulis dengan hasil sebuah wawancara dari para saksi. Halo, Ma, kau bantu dulu. Lukas 1 sampai 4. Lukas 1 sampai 4 ya, Rom. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Oke. Udah, Rom. Frankie, Lukas ditulis dari sebuah penelitian atau tidak? Iya, betul, Pater. Oke. Sekarang kita bongkar. Kalau begitu yang ditulis oleh Lukas itu benar atau tidak benar? Oke. Lukas yang sama 1 ayat 35. Gua Loma. Lukas 1 ayat 35. Yang sama tadi Lukas 1 yang di atas, sekarang bongkar ke belakangnya sedikit. Iya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Disebut kudus, Allah. anak Allah. Sekarang turun ke belakang, ayat 41. Ke depannya. 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lanjut. Lalu berseru dengan suara nyaring. Romo saya pamit dulu. Romo pamit mau tidur. Rensi, Ada engkau yang tidur. pamit. Ya, saya kasih turun engkau kalau gitu. Oke. Saya ulang ya, Romo. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah hatimu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Oke, tahan dulu. Frankie, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Elisabet penuh dengan Roh Kudus dan mengatakan, artinya yang ada di dalam rahimnya Maria itu Tuhan atau tidak? Iya, Tuhan. Oke, sekarang saya mengerti. Sekarang kita lari langsung ke Kisah 2 ayat 36. Khotbah Petrus. Oke. Kisah 2 ayat 36. Bentar ya, Romo. Khotbah Petrus. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lucunya diterjemahkan langsung begitu. Kalau kita terjemahan ke Yunani ya diterjemahkan seperti ini. Karena itu saya anjurkan Pak Frankie, jangan mati-matian hanya di dalam bahasa Indonesia. Sekarang kalau kita ke bahasa Spanyol dia omong begini, seguramente por lo tanto esté conociendo toda casa de Israel que también Señor a él
y ungido. Artinya dua hal yang di situ. Yang mengurapinya. Oke? Dalam pengurapan itu menjadikan dia adalah dia menjadikan Allah dalam pengertian ini. Kalau terjemahan Indonesia coba dibaca, ada pemotongan di situ tidak dikatakan yang diurapi. Artinya menghilangkan peristiwa pengurapan Yesus di mana? Di dalam pembaptisannya. Ketika Yesus bilang, inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Menghilangkan posisi di situ di dalam terjemahan Indonesia. Coba kita baca lagi terjemahan Indonesia dan saya sandingkan ke dalam terjemahannya Spanyol yang diambil dari langsung dari Yunani. Oke. Bisa dibaca dulu terjemahan Indonesia dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Spanyol punya bagaimana. Silakan. Kembali yang 36 tadi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke. Ini penting saudara dan saudariku yang terkasih. Dalam Spanyol katakan por eso el pueblo de Israel debe reconocer. Artinya karena itu seluruh orang Israel harus kembali mengenal, mengetahui dalam pengertian itu yang Yesus ini yang kalian salibkan, artinya orang Israel, orang Ibrani yang menyalibkan Yesus, Tuhan menjadikannya, Tuhan Allah menjadikannya Tuhan dan Mesias. Di situ tidak dikatakan bahwa ada dua Mesias di situ. Di mana di situ dikatakan ada dua Mesias? Berarti Yesus yang disalibkan itu beda dengan Yesus yang Maria lahirkan. Kan bagaimana? Berarti Lukas sekarang di sini membuat sebuah penipuan. Begitu kah, Franky? Ya, itu pemahaman mereka demikian. Kayak gitu, bahwa berarti Yesus yang disalibkan itu dilahirkan oleh siapa? Mereka lebih cenderung kepada di mana Yesus yang ketika dia mati baru diangkat, dilantik menjadi Tuhan. Dan kalau Yesus begitu Lukas sementara tipu ketika dia menulis dari awal Ibu Tuhanku. Saya pikir tidak tipu hal itu karena hanya mereka yang berusaha untuk hanya mereka yang berusaha untuk itu. Karena kalau kita sandingkan kepada Petrus dalam kondisinya sebagai manusia dia mati, tapi dibangkitkan dalam keadaan roh dia pergi mewartakan. Berarti Yesus yang sama. Oke? Coba 1 Petrus 3 ayat 18-19. 3. Berarti Yesus yang selama masih hidup bukan Tuhan. Dia tidak membangkitkan orang mati. Dia tidak mengubah air jadi anggur. Dia tidak menyembuhkan orang. Begitu toh? Ya, betul. Jadi saya pikir debat dengan Muslim karena memang agak susah dimengerti karena mereka pakai Al-Quran, kitabnya sangat berbeda dan coba berusaha menafsirkan kitab suci yang bukan mereka punya kitab. Karena gini Romo, hari-hari ini mereka sangat membenci tentang pengajaran Rasul Paulus. Saya pikir membenci bukan karena itu, membenci itu alasan Paulus sudah pergi menginjili Arab, Galatia 1, Gualomaga. Ini alasan membenci Paulus itu karena ini, Franky. Siapa yang pergi menginjili tanah Arab? Paulus. Galatia 1 ayat 17. Ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Oh, ke tanah alasan Arab di situ. Ya, alasan pendasarnya di situ. Engkau sudah mengerti, Frank? Luar biasa. Katolik keren. Mereka, ya, Katolik sudah masuk sana, ke Kristen sudah masuk di sana. Sebelum abad ke-7 baru lahir Islam. Jadi sebenarnya dalam pengertian data Biblis sudah mengatakan bahwa Paulus sudah pergi menginjili Arab.
Itu tahun Iya. 33 Yesus mati, 34, 35, 36. Bayangkan Galatia ditulis tahun berapa? Benar. Sangat masuk akal. Bukan karena apa yang diajarkan Paulus, karena dia pergi menginjili tanah Arab menurut Galatia 1 ayat 17. Dari situ dia kembali ke Damsyik. Dan dari Damsyik dia pergi ke Yerusalem untuk bertemu, konsultasi dan meminta pendapatnya Petrus di dalam Galatia 1 ayat 18. Karena ini yang menjadi satu apa istilahnya dasar utama mereka benar-benar membenci tentang bahwa kita Indonesia, kita bangsa Asia, kita hanya mengikuti Kristus yang diajarkan oleh Paulus, bukan Kristus yang diajar oleh Yohanes, Matius, Lukas dan lain sebagainya. Kayak gitu. Karena Paulus pergi menginjili tanah Arab, saudara-saudaraku. Iya. Terima Bukan kasih saya Romo. loh, data biblis yang ngomong, oke? Bagaimana Iya. mungkin tahun 34, 35 Galatia ditulis tahun berapa ya? Maaf ya, Galatia. Galatia tahun 50 sampai 56. Bayangkan, berarti penginjilan tanah Arab itu tahun 50 dan 56. Sedangkan itu surat yang ditulis oleh Paulus kepada Galatia. Artinya sebelum menulis tahun 50 sampai 56, Galatia sudah surat untuk Galatia ini untuk menunjukkan berarti sudah ada penginjilan di sana sebelum kunjungannya Paulus. Benar. Berarti cikal bakalnya tentang nama Allah ini pun mereka mengetahui tentang hal itu. Ya, karena lebih tua bahasa Ibrani dalam itu kan mereka punya namanya, kita namakan itu mereka punya rumpun itu rumpun bahasanya itu namanya rumpun apa ya, maaf ya. Rumpun yang semua Arab dan Israel dan semua itu mereka punya rumpun. Dan kalau kita analisa Ibrani, keyahudian itu lahir beribuan abad sebelum kelahiran kekristenan dan Islam abad ke-7. Bayangkan kalau Islam abad ke-7 Masehi, Ibrani agama Yahudi itu dari tahun berapa? Franky? Namanya itu Semit ya. Aduh namanya. Rumpun bahasa Arab dan semuanya di situ. Arab, Israel dan semua mereka punya satu rumpun bahasa. Jadi kalau agama yang tua banget ini yang namanya Ibrani sebelum lahir kekristenan dan sebelum abad ke-7, 67 lahir keislaman, maka dominasi tentang bahasa juga harus ada di situ. Rumpun Semit ya, Semitika. Akhirnya contohnya bahasa Aram tentang Allah itu Eloha, Allah. Sedangkan Ibrani karena di situ bahasa harian namanya Aram, bahasa suci, bahasa kultus namanya Ibrani yang digunakan dalam kultus, dalam ibadah orang Yahudi. Karena itu dinamakan bahasa sakral bagi mereka. Itu kalau Eloha ini singular, Elohim jamak. Di dalam kitab suci kita tidak menemukan Eloha. Di dalam kitab suci Ibrani kita menemukan panggilan untuk Allah itu Elohim, jamak dari Eloha. Dan Eloha ini adalah tunggal. Sedangkan di dalam Ibrani, sedangkan di dalam Aram atau Aramik, Eloha ini, Allah ini dinamakan Allah. Artinya, pertanyaan untuk Franky, yang teman-teman, saudara-saudara kita yang karena dunia Arab bukan hanya orang Islam, di sana orang Katolik merayakan misa dalam bahasa Arab. Iya. Jadi kalau seandainya menggunakan kata Allah, Allahu Akbar contohnya Allah, orang Katolik juga pakai di sana Arab, bahasa Arab. Tapi rumpunnya apa? Pseudo-Semit namanya, atau pelan-pelan ketemukan. Lalu pertanyaan saya, lebih dekat kepada Aram namanya Allah untuk mengatakan Eloha atau tidak? Saya butuh kejujuran dari teman-teman Muslim untuk sedikit membaca sejarah dalam penggunaan bahasa Semitik yang untuk semua yang ada di Timur Tengah itu, termasuk Israel.
Dan lihat Allah yang mana, dalam pengertian agama yang mana yang tertua. Islam, kekristenan, atau keyahudian. Yudaisme itu lebih tua daripada Kristianisme. Yudaisme itu lebih tua daripada Islamisme. Keislaman, ya jelas. Dalam sejarah lebih tua mereka daripada Kristen dan Islam. Dalam sejarah Islam, dia lebih muda daripada kekristenan. Iya, secara sejarahnya, Islam itu abad ke-7 lahir. 6 dan 7. Jadi dari segi tahun rentetan historis, siapa yang dahulu? Berarti dalam penggunaan kata Allah ini, siapa yang dulu menggunakannya? Eloha ini, Allah dalam pengertian Ibrani dan Aram ini, siapa yang lebih menggunakan dulu? Di dalam kitab sucinya orang Yahudi, atau dalam kitab sucinya Kristen, atau di dalam Al-Qur'annya Islam? Siapa yang dulu yang menggunakan kata ini, Franky? Ibrani atau Arab? Siapa yang dahulu menggunakan? Ibrani. Ya sangat jelas, ribuan tahun sebelum kekristenan, ribuan tahun sebelum keislaman. Bagaimana kita bisa menipu sejarah? Realnya seperti itu, saya tidak bisa tipu. Karena itu teman-teman Islam, jangan tafsir, jangan kau tafsirkan kitab suci yang kau tidak mengerti, nanti jadi rusak. Tolong teman-teman Islam. Seperti saya tidak mau masuk ke dalam zona Al-Quran, walaupun saya punya Al-Quran, walaupun saya studi Islamologi, hanya saya tidak mau masuk ke sana. Kenapa? Karena nanti tidak mau membingungkan jemaatmu sendiri. Iya, sangat. Ya sudah, itulah yang menjadi permasalahan sebetulnya, Romo. Jadi ada beberapa orang yang berusaha untuk orang Kristen di Indonesia itu tidak boleh menggunakan kata Allah. Tanda kutip bahwa nama Allah itu adalah nama proper name dari tidak usah, karena Allah itu bahaya banget loh ya. Dalam kalau kita kembali kepada kata Allah itu sendiri di dalam bahasa Arab, oke? Sebelum masuk ke Islaman untuk mengadopsi kata itu, mereka sudah menggunakannya itu untuk apa? Untuk para dewa. Oke. Saya tidak mau masuk ke situ karena ini hal yang tidak enak masuk, oke? Kalau dalam rentetan sejarah, oke? Dari kronologi kelahiran 3 agama dalam pengertian Ibrani, Kristen, dan keislaman. Jadi menurut Romo, apa yang kita bisa menyebut nama Tuhan kita sebagai orang Indonesia, kira-kira kekristenan, kira-kira ya, saya mengerti tentang apa yang Romo tidak mau lanjutkan tentang kata itu, tapi Ya, kira-kira gunakan saja karena itu rumpun semitika. Itu bahasa Ibrani juga ada itu, bahasa Aram juga ada di situ. Itu bahasa Indonesia. Siapa bilang yang tidak boleh dipakai kata Allah di dalam bahasa Indonesia? Kalau begitu tidak usah pakai kata meja, karena meja itu punya Spanyol dan Portu, punya Latin. Tidak usah pakai kata bandera, karena bandera itu punya akar Latin, Spanyol dan Portu. Iya kan? Iya. Tidak usah pakai kata-kata itu, karena itu bukan kata-kata Arab. Lalu mereka hormat, penghormatan kepada bendera. Bendera itu bahasa Latin, bahasa Spanyol, Arab, Portu. Kenapa kita pakai bahasa itu untuk hormat lagi pakai bahasa itu? Bagaimana? Tidak bisa. Jadi jangan komot, yang ini pakai, yang itu tidak pakai, tidak bisa ya. Baik, Romo, terima kasih. Oke teman-teman, saya harus pamit. Oke dah semuanya, maaf ya. Terima kasih Romo, sorry maaf. Saya pamit, maaf, saya tutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, Saya mau Romo. pergi Terima makan ini. kasih, Romo. Saya pergi makan ini. Oke, buat Romo semua. Maaf, sudah jam.